Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film The Judge versi UBR Entertainment. Hank Palmer, seorang pengacara dari Chicago, datang ke pengadilan untuk membela kliennya. Jaksa penuntut merasa kali ini tidak mungkin hakim melepaskan klien Hank, karena klien Hank sudah terbukti bersalah. Walaupun tahu orang yang ia bela terbukti bersalah, Hank tetap bersikeras akan membela kliennya di pengadilan pembuktian. Hank terkenal sebagai pengacara yang akan melakukan apa saja untuk membebaskan kliennya dari semua dakwaan. Innocent people can't afford me. Burden of proof, Katan. Saat sidang pembuktian akan dimulai, Hank menerima pesan suara di handphonenya. Hank terdiam mendengarkan pesan itu. Lalu Hank meminta pengadilan ditunda karena ternyata ia menerima pesan bahwa ibunya baru saja meninggal dunia. I'm sorry for your loss. Thank you. First time. What a schmuck you are. Di rumah, anaknya Hank yaitu Lauren meminta kepada ayahnya untuk diajak pergi melihat neneknya yang meninggal. Tetapi Hank tidak mau membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Sebenarnya yang memberatkan Hank pulang ke rumah orang tuanya adalah karena Hank tidak ingin bertemu dengan ayahnya sendiri. Hubungan Hank dengan ayahnya semakin renggang setelah Hank pindah ke Chicago. Ternyata selain Hank baru saja kehilangan ibunya, ia juga akan bercerai dengan istrinya. Istri Hank berselingkuh dengan teman kuliahnya. Istri Hank beralasan ia selingkuh karena Hank tidak pernah ada di rumah. Not right that her mom is sad all the time. Sad. You're sad? Yes! Selanjutnya, Hank pulang ke kampung halamannya di kota kecil Carlinville. Walaupun sangat berat untuk datang kembali ke kota itu, ia masih bisa bernostalgia memandangi isi kota yang tidak pernah berubah. Sesampainya di rumah duka, Hank menjenguk ibunya yang terbaring kaku di peti mati. Di tempat itu, Hank juga bertemu dengan kedua saudara kandungnya, Dale dan Glenn. Glenn mempunyai sebuah toko ban, sementara Dale orang yang sedikit lamban. Glenn bertanya, kenapa keluarganya tidak ikut datang. Hank tidak mau menjawab pertanyaan itu. Hank mendatangi ayahnya yang berada di pengadilan. Ayah Hank bernama Joseph, merupakan seorang hakim ternama di Carlinville. Hank mengamati ayahnya yang sedang menjalankan sidang dari kejauhan. Masyarakat sekitar percaya dengan semua keputusan yang Hakim Joseph putuskan. Hakim Joseph dianggap selalu mengambil keputusan yang jujur dan adil. Saat persidangan berlangsung, entah kenapa Hakim Joseph tidak ingat nama pembantu polisi yang biasa membantunya di pengadilan. There, put down on it. This ain't fair. How am I One more word. Go on. Para kerabat keluarga Joseph sudah berkumpul di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Joseph menjabat tangan dan memeluk mereka satu persatu. Saat Hank mendatangi Joseph, Joseph hanya menjabat tangan Hank padahal ia sudah lama tidak melihat anaknya itu. Hubungan ayah dan anak ini terlihat sangat kaku. Kemudian Joseph membawa anak-anaknya pulang ke rumah. Bukannya menyapa Hank dengan hangat, Joseph malah memarahi Hank yang memarkir mobil sembarangan di tepi jalan raya. Joseph juga menaruh barang-barangnya di kamar Hank. Sepertinya ia tidak menantikan anaknya itu pulang ke rumah. Esoknya pada hari pemakaman, Hank ditinggal sarapan oleh ayah dan saudaranya. Ia kecewa mengapa mereka tidak mengajaknya makan bersama. Tetapi keluarga Hank tidak peduli. Mereka meninggalkan Hank sendirian di restoran. I'm here every Saturday for the last 35 years. Oh, I forgot. Today's about you. Coffee? Hank terkejut setelah 20 tahun tidak bertemu, teman lamanya yang bernama Sam masih saja bekerja sebagai pelayan restoran. Hank masih terpesona dengan kecantikan Sam. Of course you are. Wolfie, you gotta go. I'm surprised I am. See you there. Setelah pemakaman selesai, Joseph mengucapkan salam perpisahan kepada istrinya. Joseph sangat terpukul setelah kematian istrinya. Setelah memakamkan ibunya, Hank akan kembali ke Chicago. Ia meminta Glenn mengawasi ayah mereka. Sepertinya ayah mereka sudah kembali minum alkohol. Tentu saja Glenn tidak percaya perkataan itu, karena ayah mereka sudah berhenti minum selama 28 tahun.
Lalu Joseph pun datang. Joseph akan pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Joseph berterima kasih kepada Hank karena sudah mau datang ke pemakaman ibunya. Ketiga bersaudara minum di sebuah bar. Mereka membicarakan ayah mereka yang selalu keras mendidik anak-anaknya. Sementara itu, Hank memperhatikan pelayan muda bernama Carla. Lalu, sekelompok orang datang menghampiri mereka. Mereka berkata, Hakim Joseph selalu mengambil keputusan sidang sesuka hatinya. Dengan cerdasnya, Hank mengancam untuk tidak macam-macam dengan keluarganya, karena ia dapat dengan mudah menjebloskan orang-orang itu ke dalam penjara. Pelayan Carla kagum dengan kepintaran Hank. Carla mengajak Hank berkenalan. Tidak lama kemudian, Hank mencumbu Carla di depan kedua saudaranya. Pagi harinya, Hank bersiap untuk pergi. Di garasi, ia menemukan mobil ayahnya dalam kondisi rusak. Joseph menuduh anak-anaknya lah yang merusak mobil itu. Tetapi yang terakhir memakai mobil itu adalah dirinya sendiri. Hank mencoba menjelaskan hal itu kepada ayahnya. Namun Joseph tidak terima. Ia malah menyinggung rumah tangga Hank yang sudah hancur. Hank tidak terima dengan perkataan itu. Ia langsung pergi dan berkata, "Aku tidak akan kembali ke sini lagi." I know a lot about your marriage. She was my wife long before she was your mother. Di dalam pesawat, Hank bertanya-tanya kenapa ayahnya selalu keras kepadanya. Padahal dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Lalu Glenn menghubungi Hank. Glenn meminta Hank kembali ke rumah karena ayah mereka baru saja ditangkap polisi. Joseph dituduh telah mencelakai seseorang. Walaupun tidak suka dengan perlakuan ayahnya, Hank tetap kembali untuk membantu ayahnya. Sebagai seorang hakim, Joseph mencoba membantu polisi. Ia tidak takut dianggap kalau ia terbukti memang bersalah. Hank menjelaskan ia tidak ingat apa yang telah terjadi. Ia tidak ingat pernah menabrak orang dimanapun. Hank juga bersikeras ia tidak pernah meminum alkohol. Oh boy, but that's not enough to put his car at the scene. We've got a witness that puts his car on Route 30 heading towards Shelby Road at the vehicle. You gotta be shitting me. Saat pengadilan nantinya, Hank menyuruh ayahnya untuk mengambil hati para juri sebaik mungkin. Tapi Joseph ingin pengadilannya berjalan jujur dan adil. Keesokan harinya, polisi menemukan bercak darah di mobil Joseph yang cocok dengan darah si korban. Si korban bernama Mark Blackwell. Ia pernah berurusan dengan Joseph di pengadilan. Lalu Joseph dibawa ke kantor polisi untuk difoto. Keluar dari kantor polisi, keluarga korban mendatangi Joseph. Ibu korban menuduh Joseph yang membunuh anaknya. Ibu korban meminta pertanggungjawaban dari Joseph. Dalam perjalanan pulang, Hank bercerita, 20 tahun yang lalu, Joseph membebaskan Mark dari tuduhan rencana pembunuhan terhadap seorang wanita. Namun setelah Joseph membebaskan Mark menenggelamkan wanita itu ke dalam sungai. Untuk itu, Joseph menghukum Mark selama 20 tahun. Bulan lalu, Mark keluar dari penjara. Hank meminta ayahnya membuat alibi yang bagus agar ayahnya bebas dari jeratan hukum. Tetapi Joseph berkata, jika ia benar-benar terbukti telah membunuh Mark, maka ia harus ditangkap. Ayah dan anak ini memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian, Hank menemani ayahnya menemui pengacara CP Kennedy. Joseph menunjuk Kennedy sebagai pengacaranya. Setelah menguji kemampuan pengacara itu, Hank tidak yakin ia dapat memenangkan persidangan karena Kennedy lebih tertarik dengan barang antik daripada persoalan hukum. Would you say your strong suit is old furniture or law? Quick. Law. Hank berkata jika Kennedy gagal membela ayahnya, maka ayahnya akan langsung menghadapi sidang pembunuhan. Pada hari persidangan pendahuluan, Hank semakin khawatir karena jaksa penuntut yang akan mendakwanya adalah seorang jaksa yang tidak bisa diajak kompromi. Jaksa itu bernama Jaksa Dickham. Hakim mempersilahkan Jaksa Dickham menanyai para saksi. Pernyataan semua saksi tampaknya semakin memberatkan Joseph. Hank mencoba membantu pengacara Kennedy, namun hakim tidak memperbolehkannya. Hingga akhirnya Hank diusir dari ruangan sidang. Upaya pengacara Kennedy gagal menutup alur persidangan. Hakim memutuskan untuk dilanjutkan ke sidang pembuktian. Selanjutnya di rumah, Joseph mengajak Hank berbicara. Joseph berkata Kennedy sudah mengundurkan diri sebagai pengacaranya. Kennedy ingin membantu Joseph sebagai penasihat hukum saja. Setelah berpikir panjang, Joseph meminta Hank menjadi pengacaranya. Dengan kakunya, Hank menerima permintaan ayahnya itu. My standard services contract. Check, sign, and date. You can afford me, so I have to do it for free. Keesokan harinya, Hank mengajak ayahnya melihat lokasi kecelakaan itu.
Ia ingin ayahnya mengingat kembali peristiwa pada saat kejadian. Lalu Hank bertanya sakit apa yang diderita ayahnya. Rupanya Joseph mengidap kanker saluran pencernaan stadium 4. Tidak ada yang tahu hal ini selain istrinya. Tentu saja Hank sedih mendengar hal itu. Ia ingin menggunakan penyakit ayahnya untuk mendapatkan perhatian juri. Hank tidak ingin ayahnya masuk penjara dalam kondisi sakit parah. Tetapi Joseph tidak bisa menggunakan alasan itu. Karena kalau ia mengungkapkan penyakitnya, maka keputusan sidang yang ia buat sebelumnya akan diragukan karena ia dalam kondisi sakit. You tie my shoelaces together. I can't help you if you won't let me do my job. Guilty people refuse to take the stand. Got me? Di kamarnya, Hank menemukan baju lama yang ia pakai. Kemudian ia jalan-jalan mengitari kota menggunakan sepeda. Sampai akhirnya, ia terjatuh dan Sam datang mengajaknya naik mobil. Hank terkejut melihat Carla, pelayan bar yang ia cumbu, berada di dalam mobil. Carla ternyata adalah anaknya Sam. Carla lahir tahun 1990 karena sebuah kecelakaan. Dan sekarang, Carla sedang berkuliah jurusan hukum. Hari sidang pembuktian pun tiba. Kennedy yang gugup muntah-muntah di depan hakim. Hank kini membela ayahnya sebagai pengacara dan Kennedy sebagai penasihat hukum. Hank menargetkan juri yang mudah percaya dengan cerita mereka. Hank menanyai para juri dan menandai juri mana yang dapat menguntungkannya dalam kasus ini. Selanjutnya, Hank menjemput Lauren di bandara. Sebelum bertemu dengan kakeknya, Hank menasihati Lauren agar sedikit berhati-hati menyapa kakeknya. Karena kakek Joseph orangnya kaku, tetapi tidaklah jahat. Lauren, I feel like I should prep you before we meet Grandpa Palmer. Setelah Joseph bertemu dengan cucunya, ia langsung memeluknya dan mengajaknya berkeliling. Kemudian Hank melatih ayahnya memberikan pernyataan untuk menghadapi pengadilan. Hank berkata, Jaksa Dickham akan membuat juri terbuai dengan cerita versinya sendiri. Kalau mereka kalah, Joseph harus melupakan impiannya untuk mendapatkan penghormatan bendera setengah tiang. Hank menanyai Dr. Morris yang mengobati ayahnya. Dokter menjelaskan kalau hilang ingatan yang diderita Joseph adalah salah satu efek dari kemoterapi. Dokter berkata kondisi Joseph sudah semakin parah. Sudah terlambat untuk mengangkat kanker di tubuh Joseph. Malam harinya di rumah, Hank menemukan ayahnya terjatuh di toilet. Kondisi Joseph semakin buruk. Saat Hank mengangkatnya, Joseph mengeluarkan kotoran. Hank membantu ayahnya membersihkan badan. What is it? Can I come in? Are me and Grandpa still going for ice cream? Keesokan harinya, Hank mengantarkan anaknya kembali pulang. Lauren berkata, ini adalah liburan terbaik yang pernah ia dapatkan. Setelah itu, Hank melihat buku tahunan SMA-nya. Ia mendapati tidak lama setelah ia kencan dengan Sam melahirkan Carla. Hank curiga, Carla adalah anaknya sendiri. Seperti biasanya, Kennedy muntah-muntah sebelum persidangan. Kali ini, Hank juga ikut muntah karena gugup akan membela ayahnya. Hank mulai menanyai saksi pengadilan. Pada malam itu, didapati Mark dalam kondisi mabuk. Hank berusaha meyakinkan hakim dan juri bahwa pada malam itu Joseph tidak tahu ataupun tidak sengaja menabrak korban Mark karena pada saat itu gelap dan hujan turun deras. They're not. Thank you. That's all I have. Keesokan harinya, Hank dipanggil ke kantor polisi. Polisi menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Joseph mengikuti Mark Blackwell setelah keluar dari minimarket. Lalu Jaksa Dickham mengajak Hank berbicara berdua. Dickham tahu bahwa Hank biasanya bermain kotor dalam pengadilan. Dickham akan mendakwa Joseph dengan tuduhan pembunuhan berencana. Di dalam terjangan tornado, Hank menyusul ayahnya masuk ke dalam rumah. Hank bertanya kenapa sikap Joseph selalu keras kepadanya. Joseph pernah memenjarakan Hank. Joseph juga tidak hadir saat kelulusan SMA maupun kuliahnya Hank. Rupanya, Joseph bersikap keras kepada Hank karena Hank dulunya adalah anak yang nakal. Joseph mendidik Hank dengan keras agar Hank tidak salah arah. Sikap Joseph semakin keras setelah Hank tidak kunjung pulang ke rumah. Dan ibu Hank menyalahkan Joseph karena Hank tidak mau pulang ke rumah. Joseph juga menyalahkan Hank atas kecelakaan yang menimpa Glenn, hingga karir Glenn di dunia baseball harus berakhir. Terungkaplah pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat hubungan Hank dan ayahnya menjadi renggang. I did really well, Dad. You know, I didn't just graduate from law school, I graduated first in my class. Good. I was first in my class. Selanjutnya, Hank mengunjungi Sam di restoran. Hank bertanya, siapa ayah kandung Carla sebenarnya?
Hank bukanlah ayah kandung Carla. Kembali ke rumah, Hank mendapati ayahnya kembali minum setelah 28 tahun lamanya. Joseph mengajak Hank berbaikan. Ia meminta maaf telah menghina rumah tangga Hank. Kemudian mereka bersulang untuk menghadapi persidangan. Di persidangan diperlihatkan rekaman video Joseph mengendarai mobilnya mengikuti Mark Blackwell. Di dalam minimarket, Joseph juga sempat berpapasan dengan Mark. Joseph akhirnya teringat kejadian malam itu. Ingatan itu membuatnya tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Glenn sangat khawatir dengan kondisi ayah mereka. Ia meminta Hank untuk tidak kalah dalam kasus ini. Kalau sampai Hank kalah, ayah mereka akan dipenjara dalam kondisi sakit parah. Kemudian Joseph meminta Hank menemuinya. Joseph merasa dirinya lah yang telah membunuh Mark. Hanya masalah waktu untuk Joseph teringat kembali kejadian malam itu. Hank tidak ingin ayahnya berkata demikian di persidangan. Hank meminta ayahnya bersumpah untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak ia ingat di depan persidangan. Setelah mendengar sumpah dari ayahnya, Hank pun sedikit lega. I have to live here. Oh. This is easy. There's no witness. The prosecution can't prove you hit him any more than you can. Persidangan dimulai. Joseph disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Hank kembali meyakinkan persidangan bahwa Joseph tidak pernah menabrak Mark. Tetapi setelah itu Joseph bersaksi bahwa ia tidak ingat pernah menabrak Mark. Ia mengaku mungkin saja ia tidak sengaja menabraknya. Pernyataan itu tentu saja memberatkan Hank untuk membela Joseph. Hank harus mengungkapkan kondisi kesehatan Joseph bahwa Joseph sedang mengidap kanker yang berefek menghilangkan ingatannya. Did your doctor caution you against the potential side effects of chemotherapy? You do anything to avoid that, would you not? No. Pada malam itu, Mark mendatangi Joseph. Mark yang masih dendam kepada Joseph berkata, ia akan mendatangi makam istri Joseph dan mengencinginya. Hank bertanya, mengapa dulu Joseph mengampuni Mark? Joseph berkata, saat itu ia melihat Mark seperti anaknya Hank, seorang anak yang nakal yang harus ia selamatkan saat kehilangan arah. Joseph berlaku keras selama ini kepada Hank karena Hank mengingatkan Joseph dengan perilaku Mark. Hank memastikan hakim bahwa Joseph benar-benar mengalami hilang ingatan. Joseph bahkan tidak ingat dengan polisi pembantu yang membantunya selama 32 tahun. Setelah pengadilan selesai, Hank menunggu hasil keputusan pengadilan. That's someone. Is that so much to ask? Maybe so. Maybe so. I have memories. I wanted someone to help him. Like I'd want someone to help my boy. Hari pembacaan keputusan pun tiba. Juri memutuskan Joseph terbukti bersalah dalam tuduhan pembunuhan yang disengaja. Hakim memutuskan Joseph dihukum 4 tahun penjara atas perbuatannya. Dengan lapang dada, Joseph menerima hukuman itu. Ia berpesan kepada anak-anaknya untuk saling menjaga selama ia di penjara. Sementara Hank tidak tega melihat ayahnya di penjara. Ia merasa sudah gagal dalam membela ayahnya. 7 bulan kemudian, Joseph sudah dibebaskan. Jaksa Dickham telah menandatangani petisi pembebasan karena kondisi kesehatan Joseph semakin menurun. Hank dan Joseph pergi memancing di danau, di mana tampaknya permusuhan lama mereka sudah hilang. Joseph berkata, ia memilih Hank sebagai pengacara terbaik yang pernah ia kenal. Setelah memuji anaknya, Joseph pun meninggal dunia dengan tenang. Selanjutnya Joseph pun dimakamkan. Seperti keinginannya, pengadilan memberikannya kehormatan dengan menegakkan bendera setengah tiang. Semenjak Hank kembali ke kota itu, ia semakin dekat dengan Sam. Sam mengajak Hank pergi berkencan setelah tokonya tutup. Kemudian, Hank mengenang ayahnya di ruang pengadilan. Ia merindukan waktu bersama yang tidak bisa ia habiskan bersama sang ayah. Dan film pun selesai. The Judge adalah film drama Amerika 2014 yang disutradarai oleh David Dobkin. Film tersebut dibintangi oleh Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, dan Vincent D'Onofrio. Film tersebut dirilis di Amerika Serikat pada 10 Oktober 2014. Film The Judge berdurasi cukup panjang, yaitu sekitar 142 menit, namun bukan tanpa tujuan. Film ini membagi fokusnya menjadi 2, yaitu ruang persidangan dan drama keluarga antara ayah dan anak. Adegan persidangan dan penelusuran faktanya cukup menarik. Mungkin tidak ada ketegangan yang tersaji, seperti kebanyakan drama yang berfokus pada persidangan saja.
Tetapi, kita cukup terhibur dengan pertukaran dialog dan pemaparan fakta yang ada. Kepiawaian aktor-aktornya juga menjadikan persidangan menarik. Robert Downey Jr. jelas pilihan tepat sebagai Henry yang cerdas dan pandai bersilat lidah. Robert Duvall pun, meski tidak banyak porsinya di persidangan, ia justru punya peran paling besar dalam menghadirkan momen emosional. Dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Judge 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thank you for watching.